Bab ke-52. Ini lanjutan atau masih sangat erat gitu ya, kaitannya dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya bab ke-51 yaitu babun innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Ya, bab hanyalah ditetapkan, diangkat, dijadikannya seorang imam itu untuk diikuti, lahnya dengan penjelasannya ya kemarin-kemarin sudah. Artinya ya ini sangat jelas itu bahwa kalau diurut ke hal yang paling mendasar gitu ya tentang sholat, bahwa sholat ini adalah ibadah mahdhoh kategorinya. Ibadah mahdhoh, arti mahdhoh itu murni, asli, orisinil gitu ya. Nah maksudnya ibadah mahdhoh itu adalah ibadah yang tata caranya, kaifiatnya ditentukan oleh Allah. Dan siapapun artinya yang mengerjakan, melaksanakan sholat harus asli yang dari Allah, tidak boleh ada perubahan, penambahan atau pengurangan, harus seadanya. Dimana oleh Rasulullah SAW hal ini disabdakan shollu kama ro'aitumuni usolli. Ya, sholatlah kalian sebagaimana, nah artinya sholatlah kalian bukan hanya sampai di situ perintahnya. Sholatlah kalian seperti sebagaimana kalian tahu bagaimana caranya aku mengerjakan sholat itu. Ini juga sudah pernahnya beberapa waktu yang lalu ya, berkali-kali bahkan, karena ini amat sangat penting nih. Ya, karena sholat ini kan yang kemarin kan ya yang kemarin lusa, yang hari Selasa gitu kan, hadisnya kan amal apa yang paling penting? Sholat pada waktunya. Nah, di mana Rasulullah SAW menyabdakan demikian, sholatlah kalian. Artinya bukan hanya sekedar mengerjakan, tapi perintahnya itu mengerjakan sholatnya itu seperti sebagaimana kalian tahu bagaimana caranya aku mengerjakan sholat itu. Artinya kan kalau diambil mafhum mukhalafahnya disebutnya, kalau diambil pemahaman sebaliknya dari perintah tersebut adalah larangan. Berarti jangan sekali-kali berbeda. Nah sekarang ini tata cara berjamaah berarti. Ya ini kan masuk ke dalam masalah tentang sholat berjamaah. Di bab ke-51 ya inilah. Kemarin juga diulang, lihatnya saya ulang lagi nih. Yang namanya sholat berjamaah itu kan sholat yang sama, dikerjakan oleh lebih dari satu orang. Kalau yang mengerjakannya satu orang disebutnya munfarid bahasa Arabnya, artinya mengerjakannya sendirian. Kalau berjamaah itu dikerjakan oleh sholat yang sama dikerjakan secara bersama oleh dua orang atau lebih. Aturannya beda, artinya yang sendirian bagaimana, kalau berjamaah bagaimana. Nah ini diantara aturan pokok nih, ini aturan pokok yang namanya sholat berjamaah itu adalah hanyalah ditetapkan, diangkatnya, dijadikannya seorang imam itu untuk diikuti. Nah ini gitu ya, karena sholat berjamaah itu kan sholat yang sama, dikerjakan secara bersama oleh lebih dari dua orang, dan caranya itu adalah dipimpin oleh satu orang. Yang memimpin, nah secara bahasanya disebut imam, yang
lainnya yang dipimpinnya disebut makmum. Itu artinya dipimpin, imam pemimpin, makmum yang dipimpin. Nah ini tata cara, ini aturan berjamaah. Nah hal yang paling mendasar adalah ini, imam itu untuk diikuti, sehingga kan tidak boleh dibarengi, tidak boleh dikejar-kejar, disusul-susul, mubadaroh, apalagi didahului. Itu sudah keluar dari sebutan imam dan makmum. Kalau makmum mendahului, ya ini jadi yang memimpin siapa kalau begitu? Nah di antara aturan untuk imam nih ya, di antara aturan untuk imam, karena dia ini yang memimpin sholat berjamaah, sementara makmum atau yang lainnya itu kan dipimpin, dibimbing lah seolah-olah gitunya. Dipimpin, dibimbing nih dalam mengerjakan sholatnya, kapan takbirnya, kapan rukunya, kapan sujudnya, ya nanti dibimbing oleh imam. Nah sehingga seorang imam itu harus jelas komandonya. Setiap perubahan posisi itu kan ketika bergerak untuk berubah posisi itu sambil membaca Allahu Akbar. Nah imam harus jelas komandonya. Jangan sampai imam menunggu, makmum menungguan, iya barna iraha ieu. Terus saya ditungguan, ditinggal itu imam. Wah geus balik teh. Ditungguan teh Allah. Seringnya ada imam yang seperti ini, sering mendapati imam yang seperti ini. Yang beda hanya dua, berarti komandonya. Dari awal kan Allahu Akbar, ketika mau berubah posisi dari berdiri ke ruku Allahu Akbar. Nah yang beda itu hanya bangkit dari ruku itu sami Allahu liman hamidah, imamnya bukan Allahu Akbar. Dan ketika terakhir yaitu salam, ini menutup sholat dengan salam. Tapi kan ini semuanya jadi komando untuk makmum, sehingga nih imamnya harus jelas komandonya. Jangan sampai musingkeun ulah musingkeun cek makmum teh Allah ditungguan barna eta tinggal itu imam nanti ari makmum nungguan di rakaat kahiji timiti keneh takbiratul ihram Allah ya can takbir da can aya can bar eta anu ditungguan ku makmum teh. Karena ini untuk diikuti, karena makmum ini kan tidak, namanya kan dipimpin, berarti dibimbing, diarahkan, dikomando oleh pemimpin. Tunggu gitu komando dari imam. Ya, dengan hadis yang nomor 1 itu ya, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, imam itu untuk diikuti. Ya inilah aturan, ini tata cara sholat berjamaah. Makmum itu mengerjakan sholatnya itu berlandaskan, berdasarkan atau berpegang kepada komando dari imam. Berarti kan imamnya harus jelas komandonya. Kalau komandonya sudah jelas, tak makmumnya ada yang berlama-lama tidak segera mengikuti, ada yang seperti memburu-buru menyusul-nyusul gerakan imam. Ada yang mendahului, yang salah makmum, imamnya sudah benar. Itu yang salahnya adalah karena ini harus dipenuhi, imam itu untuk diikuti. Nah kalau komando dari imam yang tidak jelas, misalnya Allah, ditunggu lama, ini makmum kan jadinya tidak segera mengikuti kan, karena menunggu. Ternyata komandonya hanya sampai di situ. Kemudian makmumnya takbir, itu pun setelah ada jeda, jadinya kan menunggu dulu nih komandonya. Karena kalau komando belum selesai kan tidak boleh makmum sudah memulai itunya gerakannya. Nah ini ya aturan dasar lah itunya berjamaah adalah imam itu untuk diikuti.
Nah yang kedua, bab ke-52 ini masih ada kaitannya, bahkan hadisnya pun sebetulnya ini hadis sambungan dari bab ke-51. Nah babnya adalah babun mata yasjudu man khalfal imam. Ayo nah lo muncul urang teh tah judulna geus kieu. Bab kapan man khalfal imam, orang yang di belakang imam itu makmum ya. Jadi kapan makmum itu bergerak gitunya menuju sujud. Nah kapan mulainya itu gitu, ada aturannya. Ini judulnya nih ya. Ini bagian sebetulnya, ini bagian dari bab ke-51 nya di hadisnya di sini yang ada di Bukhari ini ya. Ada sebagian yang sudah disebut kemarin itu kan, kalau masih ingatnya bab ke-51 itu ada 3 hadis. Yang satu hadisnya panjang ya, yang menerangkan Rasulullah sakit kemudian memaksakan diri masuk ke masjid. Nah yang itulah hanya. Kemudian hadis yang kedua, nah di hadis kedua ini ada sabda Rasulullah SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, dan ini yang kemudian dikutip dijadikan judul oleh Imam Al-Bukhari. Nah pada hadis yang kedua ini Imam Bukhari Rasulullah SAW itu menyabdakan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, imam itu untuk diikuti. Kemudian ditambah gitunya, ditambah penjelasan sedikit yang namanya untuk diikuti seperti apa. Faiza roka'a farka'u, apabila imam ruku maka rukulah kalian. Apabila imam bangkit dari ruku, bangkitlah kalian. Nah di hadis yang kedua samanya isinya, imam itu untuk diikuti, apabila ruku maka rukulah, apabila bangkit maka bangkitlah. Wa iza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu. Nah ini di hadis ketiga ada kata-kata ini. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah oleh kalian ya makmum rabbana lakal hamdu. Ini satu hal nih, satu masalah. Jadi bagi makmum itu tidak ada bacaan sami Allahu liman hamidah. Bagi makmum ya, bagi makmum tidak ada bacaan sami Allahu liman hamidah. Kalau prakteknya sering kita menemukan ya ketika sholat menjadi makmum atau jadi imam juga ketika mengerjakan sholat berjamaah. Ternyata ketika imamnya sami Allahu liman hamidah, ada di antara makmum yang ketika bangkitnya juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah padahal hadis ini jelasnya apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana lakal hamdu. Nah hadisnya ini masih ada lanjutannya. Nah lanjutannya ternyata oleh Imam Al-Bukhari, nih hadisnya ini disimpan di bab ke-52. Bisa jadi ini yang paling banyak kesalahan. Jadi antara, bukan yang palingnya, di antara yang banyak kesalahan itu adalah bab mata yasjudu man khalfal imam. Nah, terjemah bebas nama, kapan makmum itu mulai bergerak menuju sujud, gitulahnya mata yasjudu man khalfal imam. Kapan nih makmum ini mulai bergerak menuju sujud? Nah hadisnya hanya satu dan pendek ya, karena ini lanjutan. Tapi setelah saya baca gitu ya hadis ini, ternyata hadis ini bukan hanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, pada Sahih Muslim juga ada hadis ini dengan beberapa redaksi yang berbeda. Nah, sekarang kita baca dulu yang ada di sini ya, di dalam Sahih Al-Bukhari. Nih hadisnya seperti ini. Dari sini saja nih ya. Haddasani atau Anil Barroi qala
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah lam yahni ahadun minna zahrahu hatta yaqa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajidan. Teteh sajidan itu nantinya yang jelas itu menunjukkan nih kapan makmum ini ya mulai bergerak menuju sujud. Summa naqa'u sujudan ba'dahu. Nah, pendek nih hadisnya hanya sekian ya. Dari Al-Barro ia berkata, apabila Rasulullah SAW mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kami tidak menggerakkan ya, secara bahasa membengkokkan atau membungkukan lah, bukan membengkokkan tapi membungkukan, artinya mulai bergerak nih. Al-Barro bin Azib mengatakan apabila Rasulullah SAW mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ini kan lanjutan dari hadis yang di bab 51 kan Rasulullah memerintahkan kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah maka ucapkanlah Rabbana lakal hamdu. Nah setelah jadi urutannya ya, setelah bangkit dari ruku, berdiri gitu kan, bangkit dari ruku kemudian berdiri dengan tangan dibiarkan menggantung. Ini tangannya dibiarkan gitu ya menggantung seadanya, ya pokoknya biarkan saja setelah sami Allahu liman hamidah, lalu biarkanlah seadanya dalam keadaan posisi badannya berdiri tegak. Nah posisi tersebut itu namanya i'tidal. Ya, posisi berdiri setelah bangkit dari ruku dengan tangan seperti barusannya dibiarkan menggantung saja, itu namanya berdiri i'tidal. Nah setelah i'tidal urutan pekerjaan sholatnya kemudian sujud. Nah hadis ini menyebutkan Al-Barro bin Azib mengatakan Rasulullah SAW itu apabila mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kalau menurut hadis sebelumnya kan makmum juga bangkit sambil mengucapkan Rabbana, bangkitnya sambil mengucapkan Rabbana lakal hamdu, ada 4 bacaan nanti. Rabbana lakal hamdu, Rabbana wa lakal hamdu pakai wau. Rabbana lakal hamdu, 1 Rabbana lakal hamdu, 2 Rabbana wa lakal hamdu, hanya pakai wau bedanya. 3 pakai Allahumma Rabbana lakal hamdu tanpa wau. Yang keempat pakai Allahumma dan pakai wau. Allahumma Rabbana wa lakal hamdu. Itu ada 4 bacaan, boleh semuanya sahih, boleh diamalkan. Jadi pilihan lah gitunya. Rabbana lakal hamdu, Rabbana wa lakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana wa lakal hamdu. Yang paling baik yang mana? Yang paling lengkap. Pakai Allahumma dan gitu. Tapi keempat-empatnya ini sahihnya hadisnya, boleh silahkan yang manapun. Nah setelah selesai dengan bacaannya ketika berdiri ini, artinya posisi i'tidalnya selesai, lanjutannya adalah sujud. Nah, tapi untuk makmum kan Rasulullah memerintahkan apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah di sini Al-Barro mengatakan apabila Rasulullah SAW mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ini disingkat gitu, penjelasan Al-Barro ini disingkat. Terjemahnya di hadis yang ini, apabila Rasulullah SAW mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kami tidak membungkukkan tidak ada seorang pun
dari kami makmum ya membungkukkan punggungnya hatta yaqa'an nabiyyu SAW sajidan, hingga Nabi benar-benar sudah dalam posisi sujud. Artinya ketika Nabi masih di jalan, nggak ada makmum yang mulai bergerak. Tidak ada seorang pun dari kami yang akhirnya mulai bergerak menuju sujud hatta yaqa'an nabiyyu SAW sajidan, hingga Nabi benar-benar dalam posisi sujud. Nanti kita bacanya beberapa redaksi yang lain tentang hadis ini. Di antaranya ada yang mengatakan redaksi hadisnya, janganlah kalian mulai bergerak untuk sujud sebelum dahi imam kena ke lantai. Artinya kan sudah benar-benar dalam posisi sujud. Nah, yang disebut mubadaroh, menyusul-nyusul imam, memburu-buru imam disebutnya itulahnya, yaitu ketika imamnya masih di jalan teh belum sampai ke posisi sujud, makmumnya sudah bergerak. Itu banyak yang terjadi. Itu kan melanggar innama ju'ilal imamu liyu tamma, melanggar eta, mengerjakan demikian teh. Dia tidak mengikuti imam, tapi dia memburu-buru imam jadinya. Dan itu sama dengan yang mendahului imam. Itu sama dengan yang mendahului imam. Kalau mendahului imam kan keterlaluan, sebut nanti siapa pemimpin, siapa yang dipimpin kalau begitu. Kalau makmum malah sujud duluan. Harusnya kan mengikuti imam. Nah ini nih sajidannya ini nih yang menunjukkan. Sekali lagi ini ya, Al-Bara' mengatakan, apabila Rasulullah SAW mengucapkan sami Allahu liman hamidah, artinya kan kalau menurut hadis sebelumnya makmumnya mengucapkan Rabbana lakal hamdu sambil bangkit menuju posisi i'tidal. Setelah selesai dengan bacaan i'tidalnya, sujud berarti pekerjaan berikutnya. Nah, diterangkan oleh Al-Bara' bin Azib gitu ya, kami tidak ada seorang pun dari kami yang mulai bergerak menuju sujud hatta yaqa'an Nabi SAW sajidan, sehingga Nabi sudah dalam posisi sujud. Seorang imam atau orang yang sholat itu sudah benar-benar dalam posisi sujudnya kalau wajahnya sudah kena ke lantai, karena urutannya kan ini kan berangkatnya dari berdiri. Sujud itu kan berangkatnya dari berdirinya. Anggota sujud itu ada 7, 2 telapak kaki, 2 lutut, 2 telapak tangan, dan wajah. Jadi 7 jumlahnya, 7 disebutnya 7 anggota sujud. Sebutan 7 anggota sujud itu untuk bagian badan yang kena ke lantai. Ya, seseorang yang sujud itu bagian badan yang kena ke lantainya adalah 2 telapak kaki. Itu pembahasannya seperti apa gitunya posisi telapak kakinya waktu sujud. 2 telapak kaki, 2 lutut, 2 telapak tangan, dan wajah. Sujud ini kan berangkatnya menuju sujud itu dari berdiri i'tidal tadi. Maka yang kena ke lantainya itu sesuai dengan urutan ketinggian badan. Ketinggian urutan anggota sujud. Yang paling bawah kan telapak kaki. Di atas itu apa? Lutut. Di atas itu dari yang 7 anggota sujudnya, yang paling bawah adalah telapak kaki, sudah kena ke lantai. Di atas telapak kaki lutut, di atas lutut telapak tangan, terakhir berarti wajah. Jadi turunnya indah berurutan. Coba tangan dulu,
Coba tangan dulu, pasti nungging. Nah itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jangan seperti unta. Karena unta itu kalau dari berdiri mau menderum, unta itu yang lebih dulu dilipat itu adalah kaki bagian depannya sehingga nungging, baru belakangnya menyusul. Itu yang dilarang oleh Rasul menyerupai unta itu. Kalau unta itu apabila dari berdiri mau menderum, bagian depan dulu yang turun, lalu bagian belakangnya. Nah, kalau sesuai dengan urutan ketinggian anggota sujud dari i'tidal menuju sujud itu adalah telapak kaki sudah kena ke lantai. Kemudian urutan berikutnya adalah anggota sujud bagian badan yang berikutnya berdasarkan ketinggiannya, lutut, telapak tangan, terakhir wajah. Nah, kalau wajah sudah kena ke lantai itu sudah dalam posisi sujud. Nah, kalau di sini hanya disebutkan seperti ini ya. Tidak ada seorang pun dari kami yang mulai menggerakkan, membungkukkan badannya menuju sujud sebelum Nabi SAW dalam posisi sujudnya. Ini nih redaksi hadisnya demikian. Summa naqa'u sujudan ba'dahu. Nah, kemudian barulah kami ini sujud setelah Rasulullah SAW. Itu tak hadis nama. Nah, penjelasannya sekarang nih dari kitab Fathul Barinya ya. Menuju sujud itu dari dua posisi berartinya. Karena sujudnya kan ada dua, sujud pertama dan sujud yang kedua. Di antara dua sujud itu diselang dengan duduk di antara dua sujud sebutannya. Di antara dua sujud itu ada duduk di antara dua sujud. Artinya ketika menuju sujud yang pertama itu dari i'tidal menuju sujud. Adapun sujud yang kedua dari duduk di antara dua sujud, gitunya berangkatnya dari duduk di antara dua sujud. Hari sujud nu kadua eta kalau kita tangan dulu harus diangkat gitu lututnya. Angkat heula tuh eta tuurna. Kan tuur itu setelah tara dibahas nu etanya. Kalau turun menuju sujud teh heula turun menuju sujud pan aya dua gitulahnya. Dari i'tidal dan dari duduk di antara dua sujud. Mana yang lebih dulu? Tangan dulu sok praktekeun, tapi sujud kedua gitu cek urang teh berenang. Tapi sujud kedua praktekeunana. Atuh meureunna diangkat heula pasti nonggeng heula. Eta bapak mau sujud yang kedua, yang pertama mau sujud yang kedua. Kalau tangan dulu pasti nungging. Nah itu yang dilarang. Karena unta itu apabilanya dari berdiri mau menderum, bagian depan yang lebih dulu turun, lalu bagian belakangnya terakhir weh nyatu tah kepala na kana jukut ke depan teh terus weh naon ngagiling gitu nama itu unta kan wae teh unta dolin anta tuh bentak tong nurutan pandiri mah anta lain onta tuh gitu pandiri mah anta tuh lain onta bet nurutan onta. Nah sujud itu iza tadala au jalasa baina sajdataini itu sudah dimunculkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Sujud itu apabila selesai i'tidal atau selesai duduk di antara dua sujud. Nah, kenapa sujud kedua nggak pernah dibahas? Kalau harus tangan dulu, ya angkat dulu berarti lututnya. Karena kan kalau dalam posisi duduk, lutut kan sudah di bawah. Berarti tinggal melanjutkan yang berikutnya. Ayeuna mah kieu atuh. Sujud kedua nih dari
duduk di antara dua sujud kan, berangkatnya dari duduk di antara dua sujud. Boleh nggak kepala dulu kemudian tangan belakangan? Itu tidak sesuai dengan urutan ketinggian 7 anggota sujud. Kalau bangkit berarti yang paling dulu lepas dari lantai yang mana? Kepala kan, kepala ya berurutan lah sesuai dengan urutan ketinggiannya. Coba kalau cek selok, tangan dulu, terus lutut. Harus berurutan, makanya jangan lompat-lompat. Apalagi telapak kaki nggak boleh diangkat itu. Diangkat lebih dulu, terus lutut, terus tangan. Emang rek melak cau naon itu. Salat jadi melak cau guys aja gak karena sadar. Nah ya mau kasih balik cerita. Kaligrafi beti dihanap. Padahal di situ. Padahal di luhur ya kaligrafi beti dihanap sih. Salah ngangkat judulnya utama. Seharusnya itulah baik turun ataupun bangkit dari sujud itu sesuai dengan urutan ketinggian 7 anggota sujud. Ya, ini dimunculkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ya, berangkat menuju sujud itu satu gitu apabila selesai posisi i'tidal dengan bacaannya, kemudian sujud. Nah, satu lagi sujud itu hanya setelah selesai duduk di antara dua sujud. Ibnu Hajar Al-Asqalani pun di sini memuatnya beberapa riwayat, beberapa hadis lain nih yang menerangkan demikian. Bahkan ada yang tadi yang secara eksplisit lah gitunya, secara redaksional menyebutkan jadi jangan dulu bergerak untuk sujud sebelum wajah atau dahi imam itu kena ke lantai. Nah, di antaranya nih ya riwayatnya nih yang sugan aya keneh. Hadisnya riwayat Muslim nih, hadis riwayat Muslimnya redaksinya seperti ini nih. Al-Barro nih, yang ini sama ini Al-Barro nih ya. Al-Barro mengatakan annahum kanu yusalluna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa iza raka'a raka'u wa iza rafa'a ra'sahu minar ruku'i qala sami Allahu liman hamidah lam nazal kiaman. Nah ini lebih jelas lagi nih, tidak mulai bergerak artinya ya menuju sujud hatta narahu qad wada'a jabhatahu fil ardi summa nattabi'uhu. Ini coba diperhatikan gitunya dengan seksama ininya kata-kata Al-Barro nih. Al-Barro bin Azib mengatakan kanu mereka para sahabat yusalluna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sholat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iza roka'a roka'u, apabila Nabi ruku mereka para sahabat makmumnya ruku. Tapi ini masih mubham sebetulnya. Apabila Nabi ruku, makmumnya juga ruku, ya lah gitunya. Tapi tidak rinci itu ini kata-kata yang demikian. Apabila Nabi SAW ruku, maka para sahabat ruku. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i, apabila Rasulullah SAW bangkit dari ruku, faqala sami Allahu liman hamidah, hanya beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, lalu berada di dalam posisi i'tidal. Ini ada yang ada yang
bukan terlewat sih, tapi ya inilah Al-Bara mengatakan demikian. Nah, kata-kata yang sama dengan yang ada di dalam hadis Bukhari tadi adalah lam nazal qiyaman, kami terus berdiri. Lam nazal, ya lam nazal teh kalau dalam nahwu sorof nama lam nazal ini maknanya istimror, artinya terus menerus sampai kapan, tapi ada batasnya. Itu lam nazal, kami tetap berdiri, artinya ya kami tetap berdiri, kami terus berdiri hatta narohu. Jadi perhatikan kata-katanya, hingga kami melihat. Hatta narohu, hingga kami melihat Rasulullah SAW qad wado'a jabhatahu fil ardi, sudah menempelkan dahinya ke lantai. Kami tetap berdiri, kami terus berdiri hatta narohu, hingga kami melihat Rasulullah SAW qad wado'a jabhatahu fil ardi, kami melihat Rasulullah SAW menempelkan dahinya ke tanah. Nah, artinya Rasulullah SAW itu sudah dalam posisi sujud, barulah mulai makmum bergerak menuju sujud. Nah, di situ waktunya kapan? Apa judulnya pan Imam Bukhari teh kieu? Ya teh judulnya teh. Kan Imam Bukhari judulnya kan ini babun mata yasjudu man khalfal imam. Bab kapan man khalfal imam itu makmumnya, kapan makmum itu yasjudunya itu bergerak menuju sujud. Nah, ini hadis sangat jelas. Kami tetap berdiri hingga kami melihat Rasulullah SAW sudah menempelkan dahinya ke lantai, barulah. Nah, itu yang disebut kalau di hadis yang Imam Bukhari tadi lafadznya lam yahni ahadun minna zohrohu, kami tidak membungkukkan badan, artinya kan bergerak, kami tidak membungkukkan badan hatta yaqo'an Nabi SAW sajidan, kalau di sini bahasanya hingga Rasulullah SAW itu sudah dalam posisi sujud. Nah, seseorang sudah dikatakan dalam posisi sujud itu kalau bagaimana? Kalau dahinya sudah kena karena itu anggota sujud terakhir yang kena ke lantai, berurutan kan, mulai dari telapak kaki, ya kemudian yang lebih dekat yaitu lutut, setelahnya telapak tangan, terakhir wajah. Hanya beda ini redaksinya lebih jelasnya. Kami tetap atau kami terus menerus berdiri hingga kami melihat Rasulullah SAW menempelkan dahinya ke lantai. Ini tambahannya sedikitnya, yang disebut tadi anggota sujud itu ada 7. Yang dimaksud dengan anggota sujud itu adalah bagian badan yang kena ke lantai. Tidak boleh lebih nih. 2 telapak kaki, 2 lutut, 2 telapak tangan, dan wajah. Wajah itu adalah dahi dan hidung, tidak boleh salah satu. Abong-abong itu boleh orang Eropa, ada kumaha tuh mancung, anger we kudu jeung ieu. Anger we kudu jeung tarangna atuh. Emang Nabi tuh mancung. Ini Allah abong bule lah. Itu abong. Dan sebaliknya juga nih ya. Kalau yang minimalis tetap 2 nana. Kalau yang hidungnya minimalis pokoknya 2 lah gitunya. Sebutannya wajah, tapi dari wajah ini kan tidak seluruhnya kena ke lantai, kan nggak bisa kalau seluruh wajahnya kena ke lantai. Kecuali kalau dipaksakan, berarti tama ker sujudnya sirahna tidak cicing, nggak kudu kabeh we karena eta dipapai. Saya eta 2 atulah wajah dan hidung nya. Nah, ininya beberapa riwayat satunya ini riwayat Muslim
dengan redaksi yang demikian yang barusannya sangat jelas, artinya itu kembali ke yang awal tadi itunya, bahwa sholat itu ibadah mahdhah di mana kaifiat atau pelaksanaannya itu Allah yang menetapkan. Ya sedikit detailnya pengetahuan gitu, yang disebut mahdhah itu murni, asli, orisinil, Allah yang menetapkan. Nah yang disebut waktu ini melebar banyak kan bayanya. Yang disebut ikhlas, ibadah kan wajib ikhlas. Sementara ini kalau orang menyebut ikhlas itu hanya satu hal, yaitu niat. Arti ikhlas itu apa? Mahdhah ari ikhlas teh kholas. Wazan af'ala dari kholaso yakhlusu kholas. Wazan af'alanya akhlaso yukhlisu ikhlas. Apa arti ikhlas? Kalau kholaso yakhlusu itu murni, kalau akhlaso yukhlisu artinya memurnikan, dari lazim ke jadi mutaadi. Naon eta teh atuh. Lieur pokoknya mah. Dari lazim menjadi mutaadi. Berarti dari tidak punya objek menjadi punya objek. Akhlaso itu memurnikan. Yang dimurnikannya apa? Atau dengan terjemah lain, ikhlas itu, akhlaso yukhlisu, ikhlas itu menjaga kemurnian. Yang harus dijaga kemurniannya ini apa? Ibadah wajib ikhlas, gitu kan, bener nggak? Kalau beribadah itu wajib ikhlas. Arti ikhlas apa? Menjaga kemurnian. Dua, berarti satu niat, satu lagi kaifiat. Sementara ini kalau bicara niat itu hanya niat ikhlas itu hanya ke niat. Benar, kalau beribadah itu niatnya harus murni, bersih, tidak tercampuri gitunya, yaitu karena Allah. Tah eta niatna ikhlas. Maksud, tujuan gitulahnya, maksud, tujuan, motivasi ketika mengerjakan ibadah itu apa? Karena Allah, teu campuran, tidak diganti, tidak tercampuri itunya dengan selain karena Allah. Kalau selain karena Allah berarti tidak ikhlas, tidak murni. Satu lagi yang harus dijaga, ini untuk ibadah mahdhahnya sangat-sangat kelihatan. Kalau untuk ibadah mahdhah berarti yang harus dijaga kemurnian, keasliannya itu adalah kaifiatnya. Nah inilah kaifiat berjamaah. Itu harus, ini Allah yang menentukan demikian. Ya, bahwa makmum itu tidak boleh mulai bergerak untuk sujud sebelum imam dalam posisi sujud. Di dalam riwayat Muslim tadi diungkapkan oleh Al-Barra dengan kata-kata hatta narohu qad wada'a jabhahu fil ardi, hingga kami melihat Rasulullah SAW sudah meletakkan dahinya di bumi, di lantai, summa nattabi'uhu, kemudian barulah kami bergerak untuk sujud. Ahli bid'ah moal ikhlas, moal pika iraha wae ge. Ahli bid'ah gitunya ibadahnya tidak akan pernah ikhlas. Bagian mananya? Kaifiatnya. Padahal harus dua-duanya kan, ikhlas itu, ibadah itu harus ikhlas. Ketika beribadah itu ada dua unsur, niat dan kaifiat. Nggak boleh hilang salah satu. Kaifiatnya benar, niatnya salah, jumlah jamleh jadi salah. Kaifiatnya benar tapi niatnya
salah. Jadi ibadahnya ini benar salah. Ria teh dosa tuh. Kan orang ria itu yang salah niatnya, meskipun kaifiatnya sudah benar. Ya misalnya sholatnya, tapi sholatnya itu karena ria. Orang yang ria itu dapat pahala, dapat dosa dengan sholatnya. Balikin ayeuna mah niatnya sudah benar, tapi kaifiatnya salah, jumlah jamnya salah benar. Itu ikhlas berarti dua nanage, manapun yang hilang berarti tidak murni gitu pan. Ikhlas artinya menjaga kemurnian, keaslian. Kalau ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang tata cara atau kaifiatnya sudah ditentukan oleh Allah. Dan Rasulullah SAW pun kan menegaskan tadinya, shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian tahu. Ya tentu eta masalah nama, kenapa tidak tahu? Salatlah kalian sebagaimana kalian tahu bagaimana caranya aku mengerjakan salat itu. Satu lagi ini redaksi hadisnya dari Al-Barra juga sama nih ya, la yahnu ahadun minna zuhrahu. Ini redaksinya seperti yang ada di Bukhari-nya. Salah seorang apabila Rasulullah SAW bergerak untuk sujud lah intinya kan gitu ya. Apabila Rasulullah SAW bergerak untuk sujud, kami makmum itu masih tetap berdiri ya, tidak membungkukkan badan hingga kami hatta narohu qad sajada, itu bahasana di dia mah, hingga kami melihat Nabi SAW itu sudah dalam posisi sujud. Nih redaksi yang lain nih, ya saling melengkapi nih, saling melengkapi. Ini masih riwayat Muslim. Yang ini hadisnya dari Amr bin Hurois nih. Kalau tadi kan dari Al-Barro-nya beberapa hadis, sekarang dari sahabat yang lain nih. An Amr bin Huroisin qala shallaitu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-fajr fasamituhu yaqra'u fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas. Itunya nyebut surat teh, aku mendengar Rasulullah membaca surat apa gitu. Ini kan ayat di tengah ayat imanya. Ini di tengah gitu diambil. Mon dia mah Rasulullah SAW membaca kulhu. Kalau kulhu kan itu yang di awal yang diambil. Ini malah yang di tengah. Ini tuh surat Abasa, surat apa? Yang di ayatnya ada yang ini, fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas. Surat naon atuh da ieu teh juz ama kene dahi keur perlu sok areueuh gitu. At-takwir. Ya tapi menyebut di tengahnya. Sugan Rasulullah teh membaca surat At-takwir gitu. Kieu nerangkeun teh Rasulullah membaca surat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas. Pan urang nu ngahulangna ari surat naon. Padahal teu aneh atuh ieu teh. Wa kana la yahni rajulun minna zahrahu hatta, nih kata-kata yang berbeda nya, yastatimma sajidan. Ini sahabatnya berbedanya, bukan Al-Barra nih. Amr bin Hurois mengatakan, aku sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shallaitu khalfan Nabi. Aku sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fajro, sholat subuh di sholatnya. Fasamituhu yaqra'u, aku mendengarnya Rasulullah SAW membaca surat ini nih, fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas. Tadi surat apa? At-takwirnya. Wa kana la yahni rajulun minna, bener kompak para sahabat banyak gerakan semua makmum teh bersamaan. Ini dengan kata-kata ini ya, fala yahni rajulun minna, tidak ada yang mencuri star gitulah, tidak ada yang mencuri star, bergerak lebih dulu padahal yang lain masih
berdiri. Wa kana la yahni rajulun minna, tidak ada seorang pun dari kami yaitu makmum yahni zohrohu, menggerakkan, membungkukkan badannya hatta yastatimma sajidan, hingga Rasulullah SAW tak itu yastatimma sajidan teh sempurna dalam posisi sujud. Hingga ini kalimatnya lain lagi nih ya, hingga Rasulullah SAW itu sempurna berada di dalam posisi sujudnya. Nah, setelah kami melihat artinya ya Rasulullah SAW sempurna dalam posisi sujudnya, barulah makmum ini ya semuanya bergerak. Pasti bareng sebetulnya kalau mengikuti aturannya. Pasti gerakan makmum ini kan bersamaan kan semuanya. Tidak ada yang nabinya masih di jalan menuju sujud, belum sampai ke posisi sujud sudah ada sebagian makmum yang bergerak mau sujud. Nggak ada satupun sahabat yang seperti itu. Duanya berarti dua orang sahabat nih. Tadi Al-Bara bin Azib mengatakan demikian. Tidak ada seorang pun di antara kami yang mulai bergerak hingga Rasulullah SAW menempelkan dahinya ke lantai. Ini sahabat yang lain ternyata kan sama menerangkannya. Ya, ternyata kan sahabat yang lain pun di sini Amr bin Hures sama mengatakan demikian. Ya karena itulah yang terjadi. Bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat berjamaah rapih luar biasa berarti. Dan berjamaahnya rapihnya. Imamnya duluan seperti sabda Nabi yang di bab sebelumnya, imam itu untuk diikuti, dialah yang memimpin sholat berjamaah ini. Imamnya dulu. Imam Bukhari di sini kan khusus memunculkan kapan makmum itu boleh bergerak menuju sujud. Bisa jadi ini yang paling banyak kesalahan, ini kesalahan paling banyak yang dilakukan oleh makmum. Imamnya belum seperti yang disebutkan di hadis di sini ya, meletakkan dahinya ke sujud ke lantai. Ya, imamnya belum meletakkan dahinya ke lantai, makmumnya sudah mulai bergerak. Tak kategorinya menyusul imam, memburu-buru imam. Atau bahasa Arabnya mubadaroh, itu dilarang. Ini seperti ini berarti ini yang benarnya. Makmum boleh mulai bergerak menuju sujud setelah imam yastatimma sajidan, di bahasa dari Amr bin Hures. Setelah Rasulullah SAW itu sempurna dalam posisi rukunya. Satu lagi ini. Ini sudah sampai di situ ya. Jadi di Muslimnya, di Muslim ada beberapa hadis nih yang menerangkan bab tersebut. Kalau Imam Bukhari ini kan hanya satu nih ya. Imam Bukhari membuat judul seperti barusan, kapan makmum itu bergerak menuju sujud. Ternyata hadisnya ada satu. Nah kalau di Muslim ada beberapa. Di antaranya tadinya ada dua hadis yang diriwayatkan melalui Al-Bara bin Azib, satu lagi Amr bin Huresnya. Dua orang yang berbeda tapi sama persis penjelasannya. Yaitu makmum tidak mulai bergerak menuju sujud sebelum dahi Rasulullah SAW itu kena ke lantai. Tapi kan diungkapkan dengan bahasa yang berbeda. Kalau bahasa Amr bin Hures tadinya yastatimma sajidan, sempurna di dalam posisi rukunya. Mumpung ingat berarti nih satu hal lagi, berarti imamnya jangan sampai komandonya itu membuat makmum jadi salah. Jangan sampai komando imamnya ini yang menyebabkan, yang membuat makmumnya menjadi salah.
Jadi ada dua kan, ketika bergerak hendak ruku, sujud ban ieu teh atuh jeung bahas ruku nih. Biasa. Kekurangan zat. Iya. Kan ketika bergerak menuju sujud, imam itu sambil mengucapkan Allahu Akbar kan, karena memang semua perubahan dari satu posisi menuju posisi berikutnya di dalam sholat itu dibarengi dengan takbirnya yang disebut takbir intikal, artinya takbir ketika perubahan posisi. Kalau takbir yang pertama itu namanya takbiratul ihram, yang lainnya itu disebutnya takbiratul intikal, takbir ketika terjadi ketika berubah posisi. Nah, imam kan mengerjakan demikian. Ketika berubah posisi dari i'tidal ke sujud, kan turun sambil mengucapkan takbir. Kalau Al-Barra tadi bahasanya tidak ada seorang pun di antara kami yang mulai bergerak menuju sujud sebelum kami melihat, bahasanya kan, sebelum kami melihat Rasulullah meletakkan dahinya di lantai. Nah, bagaimana kalau makmum yang di belakang? Bukan masbuk wae itu dah. Masbuker sejati itu ya. Masbuk wae. Jadi itu kebagian ningali imam. Nanti ada nih pembahasannya bab keberapa nih ya? Bab ini babnya kurang lebih makmum boleh melihat imam ketika diperlukan. Jadi bukan terus-terus ke imam pandangannya, ketika diperlukan. Nah, ternyata kan dari awal kan, awal sholat yaitu takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram. Makmum kan tidak boleh memulai mengucapkan Allahu Akbar sementara imamnya belum selesai dengan ucapannya. Imamnya baru Allah, makmumnya sudah ikut. Nah, itu sama mubadaroh. Itu disebutnya menyusul-nyusul imam. Nah, kalau Al-Barra bin Azib, Amr bin tadi satu ngaranna teh. Poho deui kakar ge bieu sarlaleur. Amr bin Hurais, ini dua-duanya menjelaskan dengan kata-kata kami melihat. Artinya kan mereka melihat kan Nabi sujud. Nah, kalau yang di belakang, nah bagaimana supaya yang di belakang pun gitu tanpa melihat imam, berarti bagaimana supaya yang tidak bisa melihat imam lah, bukan hanya yang di belakang, mungkin ini yang di sampingnya kalau masjidnya luas. Sehingga di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, boro-boro ningali imam. Kalau ingin lihat imam berarti harus di lantai 2. Nah, kahandap teh imam di ditu. Eta genah teh salat di lantai 2 di Masjidil Haram. Ka imam kahandap nanti. Oh, eta Abdurrahman Sudes teh. Geus betah bong balik geus di imaman ku eta ku Abdurrahman Sudes. Nah, ada babnya nantinya pembahasannya, makmum boleh melihat imam ketika diperlukan. Nah, termasuk ini kan Al-Barra dan Amr bin Hurais tadi mengatakan kami melihat, kami tidak ada seorang pun di antara kami yang mulai bergerak menuju sujud sebelum kami melihat, itu kan bahasanya. Artinya mereka melihat, apa semua sahabat melihat? Kalau yang di belakang kan pasti tidak melihat. Tetapi bagaimana? Karena ini berlaku berarti untuk makmum yang bisa melihat imam ataupun yang tidak bisa melihat. Harus bareng, harus sama. Baik yang melihat imam ataupun yang tidak melihat imam boleh mulai bergerak itu kalau imam sudah adalah sempurna dalam posisi sujud. Yang menentukan berarti di sini komando imam.
Kalau begini jadi imam yang salah ini nih ya. Kalau kejadiannya jadi begini. Apalagi yang imam gerakannya lambat karena sudah eta turun leklok. Turun leklok, turun linu gitu bisa. Imamnya nih ya, dia mulai bergerak menuju sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar. Baru bergerak sedikit Allahu Akbar, takbirnya sudah selesai, dia masih jauh ke sujud. Makmum sudah bergerak karena makmum itu sholatnya berdasarkan komando tak imam nu salah. Berarti imam kan yang salah. Imamnya nih sekali lagi nih, imamnya dari i'tidal menuju sujud. Sambil bergerak menuju sujud dia mengucapkan Allahu Akbar, padahal posisi badan baru di sini, jauh keneh ke sujud. Kalau makmum yang tidak melihat imam, kapan mereka mulai bergerak? Kalau komandonya sudah selesai. Apalagi kalau kemudian terjadi gerakan makmum lebih cepat daripada gerakan imam. Jadi yang sujud duluan siapa? Makmum etama, karena imamnya komando Allahu Akbarnya sudah selesai, tapi dia sendiri masih di jalan menuju sujud. Sementara makmum benar melakukan demikian karena makmum timing gitu kan, timing untuk makmum itu kalau sudah segera, kan tidak boleh berlama-lama. Ya segeralah makmum turun menuju sujud. Ternyata gitu ya gerakan imam lebih lambat. Hasilnya kan malah yang lebih dulu sujud itu adalah makmum. Ini yang salah siapa? Imam berarti tahnu salah. Ada juga yang tadi kesalahan seperti tadi, komando imam tidak jelas, tidak tamat. Allah, Subhi Allah. Assalam. Ditungguan ku makmum teh Allah. Dan nungguan bar ta makmum nungguan eta. Ketika menutup salat gitu deh, assalam. Da asa nama paling pendek teh assalamualaikum. Ini ucapan waktu salamnya menutup salat. Sama seperti salam di luar sholatnya, kalau kita bertemu kan assalamualaikum, boleh sampai situ. Assalamualaikum warahmatullah, boleh sampai situ. Atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh sampai di situ. Iya imam, assalam. Gini nungguan alaikum lah melihara rese. Makmum teh nungguan. Lila biasa. Makmum teh nungguan tapi da penasaran tuh menangtung we teuing gitu. Imam geus eueuh tapi ke mana? Si eta teu bebeja. Teu balik ngomando teh. Kira metong jadi imam bales ku aing tingalikeun we. Burukan aing teu bisa kikituan. Makmum amak ting nama. Ini kan ya sholat yang dikerjakan oleh makmum itu dikomando oleh imam. Tak imam harus jelas berarti komandonya. Tidak boleh ada yang salah jadi imam. Makanya kan bab-bab sebelumnya siapa sih yang paling berhak menjadi imam? Imam Bukhari kan ahlul ilmi wal fadli. Nah gitulahnya yang sudah sebelumnya. Juga pada bab menjadi imam tapi bukan pada sholat sungguhan, tapi dia tidak sholat ya bukan pada sholat yang sesungguhnya gitunya, dia mengimami orang-orang untuk mengajar mereka. Seorang yang menjadi imam orang yang sholatnya jadi pelajaran untuk makmum, sholatnya itu harus jadi contoh untuk makmum. Tanu kitu imam yang sesungguhnya. Ulah rubiah ya wah Allah. Sami Allah. Geus ruksak di imaman nu kitu. Nanti banyak terjadi kesalahan karena ini kan aturan berjamaah. Innama ju'ilal imamu liyu. Gitu aturan berjamaah, imamnya yang memimpinnya.
Kalau untuk bab sekarang kan ini menentukan berarti kapan judulnya kayak gitu kan, ini diangkat oleh Imam Bukhari mah, kapan makmum ini boleh mulai bergerak menuju sujud. Hadisnya kan jelas tadi, kalau imam sudah sempurna dalam posisi sujud. Ternyata kesalahan makmum itu bukan hanya makmumnya yang tidak tahu, tapi imamnya ya, tapi komando dari imamnya yang menyebabkan makmumnya menjadi salah. Di antaranya nubieu katanya contohnya dari ruku, semua bener sih kian intidal baca ruku biasanya mah kita salatri gitu. Dari intidal menuju sujudnya, sekali lagi ini contohnya ya, makmum setelah Rabbana lakal hamdulillah selesai posisi itidalnya, menuju sujud sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ternyata gitu kan ucapan Allahu Akbarnya sudah selesai Allahu Akbar, tapi imamnya ini masih baru bergerak sedikit. Makmum kan bergerak karena sudah mendengar komando dari imam. Sementara gerakan makmum lebih cepat dari imam, kan hasilnya makmum yang lebih dulu sampai ke posisi sujud dibandingkan dengan imamnya. Wah bahaya atuh salat kieu mah, melanggar nu eta tah. Karena di dalam hadis tadi Al-Barra, di hadis yang keduanya, kemudian setelah kami melihat Rasulullah SAW meletakkan dahinya di lantai, summa nattabi'uhu, barulah kami mengikutinya. Nah ini malah makmum duluan yang sampai ke posisi sujud. Nah ini kan yang salah imam. Karena makmum itu ada dua, berarti ada yang bisa melihat imam, ada juga yang tidak bisa melihat imam. Sementara kan dua-duanya harus pas, harus benar. Jadi makmum nih, imam nih yang memberi komandonya yang benar. Nah, sehingga memberi komandonya itu Allahu Akbarnya, barnya itu bertepatan dengan dahinya kena ke lantai. Ya, barnya itu bertepatan dengan dahinya kena ke lantai. Nah itu mau yang melihat imam, mau yang tidak melihat imam pasti bersamaan. Ya, yang bisa melihat imam anggaplah mengabaikan komandonya, tapi berdasarkan apa yang dilihat, yaitu dahi imamnya kena ke lantai. Yang tidak melihat berdasarkan apa dia mulai bergerak? Dari komandonya. Nah, supaya tidak terjadi kesalahan pada makmum gitu ya. Nah imam ini suku kata mungkinnya barnya itu bertepatan dengan dahinya kena ke lantai. Kalau demikian mau yang melihat mau yang tidak melihat pasti bersamaan. Karena kan bersamaan antara bar dengan gerakan, berakhirnya gerakan turun gitunya menuju sujud kan, berakhirnya begitu dahi kena ke lantai. Yang tong nyalahkeun imam wae atuh, tong nyalahkeun makmum wae, barale ge mubadaroh. Sidik imamna nu teu bisaeun. Sidik imam nu teu bisaeun. Makmum sudah benar, sudah bar bergerak mereka. Berarti kan imamnya yang nu teu bisaeun sugante kabeh tungtung namanya. Imam harus belajar karena kan kena semuanya oleh sholatlah sebagaimana kalian kalian tahu bagaimana caranya aku sholat. Rasulullah sholat pernah nggak sholat sendirian? Ya sering atuh ngerayain sholat wajibnya. Ya Rasulullah sholat sendirian sering nggak? Ya sering. Rasulullah banyak sholat sunat. Rasulullah sholat berjamaah nggak? Ya artinya dua-duanya dicontohkan, baik sholat sendirian ataupun berjamaah. Ya kena oleh hadis yang tadi. Ya sholatlah kalian sebagaimana kalian tahu bagaimana caranya aku mengerjakan sholat itu. Ketika sendirian bagaimana, ketika berjamaah bagaimana. Kembali lagi ke awal, ini ibadah mahdhoh.
Artinya harus asli itunya, sholat itu seperti apa. Kan Rasulullah sudah menyebutkan, sebagaimana kalian tahu bagaimana caranya aku mengerjakan sholat, dan beliau sudah mencontohkan sempurna, tidak ada yang kurang. Mun aya nu salah teh urang keneh, nu salah nama dari Rasulnya sudah lengkap. Jadi antanya barusan kan teknisnya gitunya. Kalau terjadi seperti itu akhirnya terjadi kesalahan, malah makmum yang sampai duluan ke posisi sujud, imamnya baru belakangan karena ngasih komando duluan sementara dianya sendiri lelet. Lila cek makmum teh agak sudah disusul ke makmum. Dua satu ah. Sudah jelasnya saya kiranya ininya nih masalah ini Imam Bukhari di sini memunculkan khusus membahas mata yasjudu man khalfal imam. Kapan makmum itu boleh mulai bergerak menuju sujud, padahal ini tercakup oleh seluruhnya. Hadis keumuman innama ju'ilal imamul liyu'tamma bihi, pada semuanya harus seperti itu, bukan hanya sujud. Ruku juga sama, berarti begini ya. Misalnya imam selesai baca surat, ini pada bacaan yang jahar nih ya, rakaat ke-1, yang kedua imam itu kan baca Fatihah dan surat secara jahar. Setelah selesai baca surat imamnya kan kemudian ruku. Selesai baca surat sambil angkat tangan gitu kan, seorang imam teh dia mengucapkan Allahu Akbar menuju ruku. Ini juga sama. Makmum tidak boleh mulai bergerak sebelum imam berada dalam posisi ruku. Ini sama berlaku untuk semuanya, bukan hanya ini. Ya, makmum tidak boleh mulai bergerak menuju ruku sebelum imam berada dalam posisi ruku. Nah, imam nih yang memberi komando harus benar, karena makmum itu sholatnya berdasarkan mengikuti, berpegang kepada komando dari imam. Jadi hoyo makmum disalahkan teh sidik imam dah tapi sikitu ieu mah. Ada tungtung nama kan, akhirnya memang semuanya gitu harus mempelajari sholat karena Rasulullah sudah menyatakan seperti tadi. Artinya ketika sholat sendiri harus bagaimana, Rasul sudah mencontohkan. Sholat berjamaah bagaimana, Rasul sudah mencontohkan. Jadi imam harus bagaimana, jadi makmum harus bagaimana. Nanti dialajar nusaralah mau pasti.